Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, saudariku sekalian yang saya muliakan, mobil khusus yang sama-sama kita hormati, kita sayangi, Mudiratul Ma'had Ustazah Aisyah Baharun. Kita doakan beliau beserta seluruh keluarganya dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, diberkahkan kehidupannya, dikabulkan hajatnya, dimudahkan urusannya, cinta Allah SWT dan Rasulnya, dibahagiakan hidup dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Diberkahkan keturunannya insyaallah, mudah-mudahan selalu dalam penjagaan Allah SWT semuanya. Juga para ustazah, para syaraif, para hujat, segenap santriwati, dan juga ibu-ibu, teman-teman, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak yang semoga semuanya dirahmati, dicintai Allah SWT, dimuliakan, disayangi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diminta memberi nasihat, saya ikut aja apa yang dinasihatkan oleh Al-Habib Zain bin Smith. Kata Habib Zain bin Smith kepada seluruh murid-muridnya, beliau bilang, jangan sampai jalanmu melenceng dari jalan para ajdad, jangan sampai jalanmu melenceng dari jalan para ulama, jangan sampai kamu memilih jalan yang lain selain dari para jalan orang-orang yang telah sampai kepada Allah SWT. Dan jalan kita ini apa? Ilmu, amal, sama bersihnya hati. 3. Ilmu, amal, bersihnya hati. Gampang diingat, insyaallah jadi bekalan buat kita semuanya sampai di akhir kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, ilmu. Jangan sampai berhenti belajar, terus saja belajar. Yang jadi santri belajar, yang jadi ibunya santri belajar, yang jadi murid belajar, yang jadi wali murid belajar, yang belajar di pondok pesantren belajar, yang ngajar di pondok pesantren belajar juga. Terus belajar, kita semua belajar dalam kehidupan. Tapi belajarnya jangan asal belajar. Begitu sekalian, perintah pertama yang datang dalam Islam adalah perintah untuk belajar. Kata Allah dalam Al-Quran, ayat pertama yang diturunkan berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra. Iqra. Itu ayat pertama yang turun. Kita disuruh belajar, bacalah. Kata Allah SWT, bacalah. Baca itu proses belajar pertama. Baca. Tapi yang dibaca bukan asal tulisan. Baca kehidupan, baca lingkungan, baca kehidupan para ulama, baca kehidupan ahli maksiat, baca kehidupan ahli taat. Oh, orang ternyata kalau maksiat jadinya begitu. Oh, orang ternyata kalau taat jadinya begitu. Nih, zaman sekarang lagi musim corona, baca. Yang sudah menjaga hidupnya sampai sedemikian rupa, kalau waktunya kena juga. Kemarin suami saya cerita, ada orang cukup terkenal di kalangannya, usianya sudah 70-an tahun, jadi sama cucunya, sama anak-anaknya dijagain.
musim corona gini tidak boleh berjumpa orang, tidak boleh menjumpai orang. Rumah tutup dari tamu, teman-teman saya sekalian. Gak boleh ada yang datang. Beliau pun gak pergi kemana-mana, tidak pergi kemana-mana. 2 bulan, 3 bulan kemudian positif corona, sampai meninggal dunia. Heran ini anak-anaknya, sampai kami ketemu bapak kami, ketemu bapak kami gak salaman ke anaknya. Cucu-cucunya kalau jumpa sama kakeknya gak salaman, teman-teman saya sekalian. Gak ketemu, gak salaman, jaga jarak. Anaknya, apalagi disuruh hadir-hadir majlis seperti ini, gak ada ceritanya. Kok bisa positif corona dari mana? Ternyata ketularan dari dokter pribadinya. Allah nyuruh kita buat iqra, bahwasanya Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Yang aku inginkan terjadi pasti terjadi. Yang aku tidak inginkan terjadi tidak akan terjadi, meski orang sedunia mengupayakannya padamu. Tangannya 5 April. Tidak ada yang bisa mencegah ketika aku hendak memberi. Wala mu'ti bima mana'at. Gak ada yang bisa ngasih, kata Allah, kalau aku mau mencegahnya. Wala radda lima qadait. Tidak ada yang bisa menolak ketika aku sudah memberikan keputusan. La yanfa' dan jaddi minkal jadd. Usaha siapapun tidak akan berpengaruh jika tidak berbarengan dengan takdir-takdirku. Kita disuruh baca. Jadi sekali keadaan. Karenanya takut sama penyakit boleh, tapi jangan sampai ketakutanmu terhadap penyakit lebih besar daripada ketakutanmu kepada sang pemberi penyakit. Corona itu makhluknya Allah, jangan lupa. Dan sebagai makhluk ia berada dalam kendali pemiliknya. Betul? Oke, minta sama yang punya. Yang punya corona siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta sama Allah buat dijagain, minta sama Allah buat dilindungi. Jadi kita nggak usah pakai masker nih Ustaz, pakai aja. Sebagai bentuk ikhtiar silahkan aja. Ustaz nggak pakai, ya saya nggak pakai memang. Teman-teman saya sekalian, saya melihatkan karena saya pakai cadar kan kalau keluar. Iqra, sama Allah kita disuruh baca kehidupan, baca kejadian, baca apapun aja yang terjadi, baca. Terus kita baca. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan, jangan asal baca. Iqra-nya bukan asal iqra, tapi harus iqra bismi rabbikal. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, tapi kamu baca itu harus bismillah. Harus sampai dengan kamu menemukan keagungan Allah. Orang zaman sekarang kalau melihat langit ada lafaz tulisan kayak Allah, wih, keajaiban ciptaan Allah. Maksud kamu kalau awan nggak berbentuk Allah bukan keajaiban Allah itu? Semua keajaiban Allah. Sakhara syamsa wal qamar. Allah yang menggerak-gerakkan matahari, Allah yang menggerak-gerakkan bulan. Teman-teman saudari sekalian, saya mengatakan bismi rabbik. Temukan Allah pada semesta. Temukan Allah pada apapun yang kamu lihat, itu namanya ilmu. Setinggi-tinggi ilmu tapi tidak membuat seseorang kenal siapa Tuhannya, itu adalah sesungguh-sungguhnya kebodohan. Akan tetapi meski ilmunya nggak banyak, tapi selalu ingat sama Allah, selalu paham sama Allah, selalu berusaha belajar jadi hamba yang salehah, hamba yang benar. Itu udah dapat ilmunya, nur, cahaya yang Allah taruh dalam hati.
Dulu ada seorang perempuan awam. Perempuan awam. Perempuan ibu-ibu gitu. Udah tua, nenek-nenek lah gitu ya. Nenek-nenek hatinya nyambung terus sama Allah. Baik, solehah. Bismillahirrahmanirrahimnya udah ketemu. Tapi kiprahnya suka salah-salah. Jadi kalau baca Al-Quran gak fasih. Baca Fatihah kalau didengerin sama orang, makhraj-makhrajnya nggak pas. Satu hari datang santri-santri ngajar di kampungnya nenek ini. Nenek ini, ya Allah, sholat berapa tahun nih, tapi Fatihah saya belum benar-benar. Ngaji dah, ngaji, hatinya bersih, pengen ikra. Duduk disimak baca Al-Quran surat Al-Fatihah. Namanya orang udah tua, lidahnya udah kebentuk. Ibu ya, ibu-ibu nih, saya kalau ngajarin ibu-ibu di atas usia 40 tahun, harapan saya nggak besar. Jangankan bulan depan, minggu depan ditanya kemarin belajar apaan, nggak usah minggu depan. Baru habis selesai ngaji. Tadi Saudara Halimah ngomong apaan? Bagus kan? Apaan? Udah. Pokoknya tentang Allah, tentang Rasulnya ya. Iya. Masa saya mau ngomongin pejabat? Ya nggak mungkin. Masya Allah. Teman-teman seibu sekalian saya muliakan, ya orang awam, ibu-ibu ini. Lidahnya udah kebentuk, diajarin siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, an'amta 'alaihim, an'amta 'alaihim, an'amta 'alaihim. Repot banget. Sampai akhirnya si santri ini kesel. Ibu nih belajar makan yang benar. Si nenek-nenek ini kesel digituin sama orang tua. Udah kalau gitu saya ngomong aja dah. Ngambek, dimarahin sama anak kecil. Beliau berdiri, keluar dari majelis tersebut mau pulang. Si santri ini, si yang ngajarin tadi ini, pas juga keluar. Tahu-tahu si santri ini ngelihat nenek-nenek tadi ini mau pulang ke rumahnya, lewatin sungai. Sebetulnya memang depannya itu sungai. Lewatin sungai, cukup dengan jalan di atas sungai. Jalan aja di atas sungai kayak ada jembatannya, padahal nggak ada jembatannya. Wih, waliyah, saya marahin tadi gara-gara pakaiannya nggak bener. Ya ampun, nyeselnya ini gimana caranya? Mau ikut di belakang, belum. Si nenek-nenek ini di tengah jalan dia bilang, ya Allah, jadi hamba kok nggak bener. Diajarin sama orang suratul Fatihah turun kepada Nabi Muhammad. Firman-Nya Allah, saya lagi dibenerin bacaannya. Kok saya nggak sabar belajar, malah dia ngamuk, dia marah. Si santri ini tadi, saya ikutan marahin dia lagi. Astagfirullah, ini diri ini kok nggak bener sama sekali nih. Ya Allah, jangan kau usir hambamu dari sisimu. Kok masih belum bener aja ngadepin hawa nafsu, padahal terhadap orang yang telah berbuat baik mau mengajarkan kepada saya surat Al-Fatihah. Mau minta maaf sama si santri itu dan mau belajar lagi surat Al-Fatihah. Putar balik dia. Gampang aja jalannya di atas air. Dia balik arah langkah sampai ke tempat tadi. Si santri ingat, oh balik, alhamdulillah. Rupanya nih waliyah ini tahu apa yang saya inginkan. Pokoknya sampai balik lagi. Rupanya Allah ijabah. Masya Allah. Begitu nyampe ketemu, dianya sampai dia bilang, Bapak, maafkan saya, tadi saya marah padamu. Orang tua tadi ini, nenek tadi ini, nah maafkan saya karena saya tadi juga telah marah kepadamu.
Ajarkan saya kembali surat Al-Fatihah seperti mana engkau tadi telah mengajarkannya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada orang-orang yang iqra-nya enggak benar. Bacaan Fatihahnya, bacaan salat, gerakan salat kurang benar, tapi artinya udah bismi rabbikal ladzi khalaq. Menemukan Allah yang telah menciptakan. Teman-teman sekalian saya muliakan, ilmu tapi yang sampai membuatmu kenal sama Allah. Ilmu, belajar terus yang sampai membuatmu kenal siapa Nabi Muhammad, sampai membuatmu paham. Katanya para ulama kita, sampai membuatmu paham inna akramakum indallahi atqakum, bahwa yang paling mulia di antara manusia adalah baginda Nabi Muhammad, manusia yang paling bertakwa. Sebagaimana Nabi Muhammad pernah mengatakan, innama ana atqakum, sesungguhnya aku adalah manusia paling mulia di antara kalian. Jadi tafsirnya inna akramakum indallahi atqakum. Sebagian para ulama mentafsir seperti yang adik-adik biasa dengar, sesungguhnya manusia paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Siapa aja di antara kita yang paling bertakwa, yang paling mulia? Ya, banyak yang mentafsirkan seperti itu. Tapi banyak juga yang mentafsirkan inna akramakum indallahi atqakum, ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya manusia paling bertakwa di antara kalian adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi Muhammad adalah at-taqas, adalah manusia yang paling bertakwa. Sampai membuatmu paham siapa Nabi Muhammad, sampai membuatmu ngerti siapa Nabi Muhammad, sampai membuatmu cinta kepada Nabi Muhammad. Ini yang bisa nyelamatin. Saya punya kawan mualaf Cina, dulunya tinggal di Surabaya, kemudian tinggal di Jakarta, hijrah. Di mana majelis maulid, di mana majelis sholawat, saya ketemu sama dia. Sampai saya kirain rumahnya dekat aja. Ternyata satu hari diundang saya ke rumahnya jauh banget. Gang-gang masuk jauh banget. Sampai saya tanya, Kak, berarti kalau hadir majelis itu dari rumah sini? Iya Ustazah. Berangkat jam berapa Kak? Jam 6 Ustazah. Majelisnya berada jam 9, jam 8. Dia berangkat dari jam 6 pagi. Habis selesai majelis saya tanyain, sejak kapan Kak masuk Islam? Dari kecil Ustazah, orang tua saya masuk Islam, Cina, dua-dua. Dia bilang saya dan seluruh saudara-saudara dipaksa masuk Islam. Dipaksa masuk Islam. Dulu gak senang rasanya masuk Islam, karena kan orang Islam harus sholat, mana bapak ibu maksain kita buat sholat. Pagi-pagi ngantuk-ngantuk, subuh-subuh dibangunin buat sholat. Rasanya sampai kayaknya nyesel gitu. Kenapa sih bapak ibu dapat hidayah? Jadi akhirnya maksain anak-anaknya buat ikut dapat hidayah juga. Dipaksa masuk Islam. Dia bilang, tapi sekarang belakangan udah nikah, udah kenal majelis, ya Allah Ustazah, saya nangis sama Allah. Saya bilang, ya Allah makasih, ya Allah makasih. Makasih ya Allah, saya sudah Engkau kenalkan dengan Islam. Alhamdulillah orang tua saya masuk Islam, alhamdulillah. Saya tanya, emang kenapa gitu Kak? Maksudnya apa yang bikin kamu paling bersyukur gitu dalam Islam? Dia bilang, Ustazah, kalau saya nggak Islam, kayak gimana coba Ustazah? Saya pasti nggak bakalan kenal sama Nabi Muhammad. Dia nggak bilang, kalau saya nggak Islam, saya takutnya nanti di akhirat masuk neraka. Enggak. Ya Allah, kayak apa rasanya Ustazah? Kalau saya nggak Islam, saya nggak kenal sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Belajar terus sampai membuatmu paham siapa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terus belajar sampai membuatmu
betapa sangat mungkinnya untuk mendekat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Untuk membuatmu kalau lagi berasa sedih, kamu bilang pada dirimu, ngapain sedih, saya umatnya Nabi Muhammad. Duduk baca salawat Nabi, duduk ucap salam sama Nabi. Ya Allah, kata Habib Umar bin Habib, mana Rabb ya khairul Rabb wa wasilatuna Habibunal Mukarrab. Gak ada yang perlu disedihkan dalam hidupmu. Kamu seharusnya selalu berbahagia, sebab bersamamu ada Tuhan seindah-indah Tuhan. Sebab kamu kenal sama seindah-indah Tuhan yang mengatur hidupmu, dan bersamamu ada seindah-indah perantara baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Waktu satu hari saya diundang ke Oman untuk memberikan semacam daurah pesantren kilat di Solala, diundang oleh Bapak Bahia. Satu waktu kajiannya menerangkan tentang sholat khusyuk. Saya pun terangkan tentang sholat khusyuk itu seperti apa, bagaimana contoh-contohnya. Saya bawain contoh Ali Zainal Abidin sholat rumahnya kebakaran gak berasa. Saya bawain contoh Sayyidina Abu Bakar As-Sakran Ibn Abdurrahman Asgaf. Beliau sholat dioperasi, benar-benar dioperasi, digunting kulitnya, digergaji tulangnya. Beliau sholat dioperasi dan beliau tidak sadar bahwa beliau sedang dioperasi. Kalau beliau ruku, dokter-dokter ikutan menunduk. Gara-garanya beliau sakit, ada penyakit di punggungnya, pergi ke dokter, kata dokter semacam tumor. Ini harus diangkat, kalau enggak bakalan berbahaya bagi tubuh. Oh iya udah, angkat dah kalau gitu. Sebelum dioperasi sama dokternya ngasih minuman keras. Zaman itu belum ada bius lokal. Jadi sama mereka dikasih segelas khamar, segelas minuman keras. Dia bilang silahkan diminum, Bib. Buat apa ini? Apa ini? Ini khamar, Bib, minuman keras. Oh haram. Ya, tapi kan mau dioperasi, Bib. Biar apa? Biar Habib nggak sadar. Nanti kalau nggak sadar kita gampang operasinya. Tapi selagi Habib masih sadar, kita susah mau operasinya. Habib kan sakit banget, kesian Habib. Gimana nggak sakit dioperasi menurut saya sekali. Kata Habibnya, oh enggak, Anda nggak bakalan mau menuju taat dengan maksiat. Ini kan namanya menuju taat dengan maksiat. Walaupun sebenarnya la harama ma darurah, nggak ada hukum haram bersama dengan adanya darurat, dan itu termasuk darurat. Hukum haramnya hilang. Tapi Habibnya tetap, dia bilang saya nggak mau menuju taat dengan jalan maksiat. Kalau memang mau operasi, untuk bikin saya nggak sadar gampang. Saya kalau lagi sholat nggak sadar apa-apa. Operasikan ketika saya sedang sholat. Dioperasi. Beliau lagi sholat, dioperasi. Selesai sholat, beliau malah nggak sadar apa-apa. Kenapa kalian dokter-dokter ini diem aja? Operasinya tadi itu waktu saya sholat udah selesai, Bib. Nggak sadar, nggak ngerasa. Masya Allah, saking dekatnya sama Allah. Saya lagi ngasih pelajaran seperti itu sama jamaah di Solala, teman-teman di sana. Mic saya dirampas sama Bapak Bahia. Katanya Bapak Bahia, nggak gitu, Halimah nggak gitu. Mushak kata ya Halimah. Saya bilang maksudnya gimana tuh Bapak? Dia bilang kamu kejauhan nak. Cerita tentang orang-orang yang sholatnya khusyuk seperti itu. Kita mau umur kita sampai berapa nggak bakalan ada ceritanya kita sholat dioperasi nggak berasa. Kamu ngasih contoh kejauhan. Nggak mungkin ada ceritanya kita lagi sholat rumah kebakaran kita nggak berasa. Orang ada tamu aja kita tahu. Kepentingannya apa, namanya siapa, tahu semua. Masya Allah. Mau ngundang katanya acara kawinan, udah kita pikirin pakai baju yang mana. Ya Allah, ya Allah. Teman-teman sekalian, kata Bapak Bahia,
Halimah, nggak gitu caranya. Saya sebagai murid senang ini kan, ngajar ada guru saya, sekalian saya nanya. Maksud Bu Babah, kita nggak bisa sampai kepada Allah dengan jalan sholat, nggak bisa, nggak mungkin. Kita bisa sampai kepada Allah dengan jalan sholat khusyuk. Kita sholat aja, kita kerjain aja. Tapi nggak mungkin kita bisa sampai kepada Allah lewat jalan sholat khusyuk. Ibaratkan sholat khusyuk itu ada 100 tangga, yang kamu ceritakan tuh di tangga 98, 97 udah hampir mendekati kesempurnaan khusyuan dalam sholat. Sementara kita naik tangga 3, merosot lagi tangga 1. Kejauhan, ketinggian. Saya balik tanya sama Bapak ya, kalau gitu gimana cara kita mau sampai kepada Allah ya Bapak? Kata Bapak, Halimah, satu-satunya cara yang kita punya, deketin seseorang yang berada di tangga paling atas. Namanya Nabi Muhammad. Deketin Nabi, panggil Nabi, sambungin hati Nabi. Terus Nabi kalau dipanggil terus-terusan, Halimah kita umatnya, Nabi itu gak tega. Ada di antara umatnya gitu, ada jadi tangga bawah nih, kesot gak jelas. Saya maksudnya. Tapi dilihatin ya anak yang benar, bolak-balik bilang ya Rasulullah, ya Nabi Assalamualaikum, ya Rasul Assalamualaikum, ya Habib Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dikit-dikit Allahumma sholli alaihi. Lama-lama nabinya nggak tega, kata Bapak ya. Nanti kalau nabinya nggak tega, dipapahnya kamu nak menuju Allah, ditariknya tangan kamu menuju Allah. Iqra sampai membuatmu paham bahwasanya nama makhluk yang paling dicinta oleh Allah adalah baginda Nabi besar Muhammad. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Saya tanya balik sama Babahnya, Babah gimana caranya kita memanggil Nabi? Apa dengan baca sholawat banyak-banyak, dengan baca maulid? Apa kata Babahnya? Cintai Nabi sebisamu mencintai seseorang. Yang kangen sama Nabi seperti mana kamu pernah kangen sama orang? Pernahkah datang rindu padamu membuat mengalir air matamu pada seseorang? Pernah saya bilang. Nah itu orang itu tuh Halimah jadikan Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu bisa kangen-kangen sama Nabi, kalau kamu bisa sayang-sayang sama Nabi, kamu bisa rindu Nabi, bisa cinta Nabi seperti kamu mencintai orang yang paling kamu sayangi di atas muka bumi ini, maka Nabi tidak akan pernah menolak cinta seseorang. Cinta kepada Nabi tak pernah bertepuk sebelah tangan. Alhamdulillah. Nabi itu kalau dicinta nggak pandang bulu. Siapa aja yang mencintai Nabi bakal dicinta balik sama Nabi. Alhamdulillah. Ya Allah, kalau Nabi pandang bulu, kalau Nabi melihat orang-orang kayak kita masa pantas sama Nabi Muhammad. Nabinya hatinya nggak pernah suudon orang. Kita kerjaan suudon mulu sama orang. Nabinya nggak pernah ngomong kasar, nggak pernah bohong. Kita sering banget ngerjain dia begitu. Wah, untung aja Nabi nggak pakai pandang bulu. Alhamdulillah. Iqra, untung sih sekali. Baca, terus belajar, terus saja sampai kamu bisa menemukan Allah, sampai kamu bisa menemukan Nabi Muhammad. Belajar. Yang kedua, amal. Jangan cuma tahu tapi nggak dikerjain. Jangan cuma asal ngerti
berilmu tapi nggak pernah berilmu, nggak ada artinya apa-apa. Katanya Ustadz Muhammad Al-Hamid baru meninggal di Jakarta, orang menyebutnya Mat Guru karena tinggal di Jalan Guru. Ustadz Muhammad, ustadznya orang Jakarta, senengannya ngajar sama tukang-tukang ojek, senengannya ngajar sama kaum-kaum pinggiran. Ntar kumpul-kumpul mereka diajarin sholat, terbangun musola barengan sama orang-orang itu. Orang-orang yang rumah-rumahnya tinggal di bawah jembatan. Itu Ustadz Muhammad Al-Hamid, Masya Allah. Baru meninggal beberapa hari yang lalu sebelum saya datang ke sini. Itu meninggal dunia beliau. Teman-teman sekalian, beliau pernah ngomong sama salah satu ustadz di Jakarta. Dia bilang, Ustadz, kalau bicara ilmu nih, setan masih lebih pintar dari kita. Iblis tuh lebih pintar daripada kita bicara ilmu. Dari pengalaman teman-teman sekalian, Iblis itu pengalaman belajarnya dari zaman Nabi Adam sampai sekarang nggak mati-mati. Jadinya ilmu, segala ilmu tahu, hukum, segala hukum agama paham, khilafiyah para ulama ngerti, pinternya luar biasa. Iblis, setan, katanya Ustadz Muhammad kepada salah satu ustadz Jakarta, kalau bicara ilmu nih, setan masih lebih gede daripada kita ilmunya, lebih tinggi daripada kita ilmunya, tapi setan kagak ada akhlaknya. Jadi yang bedain kita sama setan adalah akhlak. Tapi setan ilmunya ngerti doang, gak pernah diamalin. Setan kira-kira tahu nggak kalau sholat hukumnya wajib? Tahu, tapi setan sholat apa enggak? Nggak sholat. Jadi kalau ada orang tahu hukum tapi nggak dijalanin, kayak bukan saya yang ngomong. Masya Allah. Setan lebih ngerti daripada kita, lebih paham daripada kita. Ini nggak ada artinya apa-apa kalau nggak dibarengi dengan pengamanan terhadap iblis. Ilmu penting, tapi amal jauh lebih penting. Walimun bi'ilmihi lam ya'malan. Kata itu lagi kan, mu'adzabun min qabli ubadil wathan, katanya Sahih Zubair. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan. Orang berilmu tapi gak ngamalin ilmunya. Bilang sholat wajib tapi dia sendiri gak sholat. Bilang ini hukumnya dosa tapi dia sendiri kerjain. Bilang pacaran hukumnya haram tapi dia sendiri pacaran. Bilang bohong haram tapi dia sendiri bohong. Bilang nasehatin orang untuk benar sama suaminya, dia sendiri gak benar sama suaminya. Ini saya takut nih kayak begini. Masya Allah. Teman-teman sekalian, mu'adzabun min qabli ubadil wathan, disiksa duluan sebelum para penyembah berhala. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa orang alim semakin tinggi ilmunya, dia gak ngamalin ilmunya, semakin bahaya buat umat? Karena dia lebih bisa menyesatkan orang lain daripada orang bodoh-bodoh. Kalau orang bodoh, dia mau ngapain aja gak ditiru orang. Tapi kalau orang alim, orang berilmu, kemudian dia gak ngamalin ilmunya, ditiru sama orang lain yang ikutin ajaran dia, semuanya ini jadi tersesat karena dia. Kayak Bal'am bin Ba'ur. Ibu tahu Bal'am bin Ba'ur? Tahu, kenal? Adik-adik kenal Bal'am bin Ba'ur? Enggak? Ya enggak apa-apa, aku enggak kenal juga. Takut amat. Ditanyain takut bikin malu sadahnya. Belum apa-apa. Biasa aja. Si Bal'am bin Ba'ur diceritakan Allah dalam Al-Quran, diceritakan Imam Ghazali dan salah satu kitab. Teman-teman sekalian, saya melihatkan orang pinternya bukan asal pinter, tapi pinter ya orang Jawa. Ini ya, udah ilmunya sundul langit, bukan cuma sundul langit, sundul lauhil mahfuz. Karena si Bal'am ini kalau lagi nerangin satu ilmu, dia nggak ada orang nanya, dia nggak tahu jawabannya, doanya mustajab sampai bisa melihat jawabannya langsung dari lauhil mahfuz.
Gak ada amal, gak ada kebersihan hati. Satu waktu datang Nabi Musa di kampung itu. Misalnya si Balaam ini orang Pekalongan, misal. Datang Nabi Musa. Nabi Musa ini misalnya aslinya tinggal di Jakarta. Datang ke Pekalongan. Orang Pekalongan begitu Nabi Musa datang, semuanya kan pada datang ke Nabi Musa. Majelisnya Balaam yang biasanya ada rutin, misalnya hari apa, ditinggalin orang. Semuanya pada duduk bersama dengan Nabi Musa, dengerin Nabi Musa. Nah, Nabi kok, Nabinya Allah, utusan Allah pada zaman tersebut. Kalau aja Balaam itu orang baik, orang yang ngamalin ilmunya, ada Nabi datang, dia kan bukan Nabi, dia kan anggaplah paling tingginya wali, kan begitu ya? Ada wali di satu daerah, ada Nabi datang ke daerah tersebut, kan ditinggalin majelisnya. Dia ulama lah, dia ulama. Ini ada Nabi datang, kan ditinggalin majelisnya. Ayo kita semuanya datang ke majelisnya Nabi Musa. Ini enggak, dia tetap bikin majelis, jamaahnya sepi, sakit hati. Ilmu tapi nggak punya pengamalan, ilmu tapi nggak punya kebersihan hati, bahaya. Jadi sekalian, melihat jamaahnya kok sedikit, sakit hatinya. Ini penyakitnya orang-orang banyak juga ini ya, yang kalau kemudian dia jadi ustaz, dia jadi ustazah, dia jadi dai, kalau sepi itu kan majelisnya sakit hatinya. Padahal yang menggerakkan manusia Allah Subhanahu wa ta'ala. Mesti pintar-pintar ngingetin diri, mesti pintar-pintar ngingetin diri. Ada orang mau deketin kita, ada orang mau jauhin kita, nggak jadi soal, nggak jadi masalah. Ada orang nyakitin kita, ada orang nyenengin kita. Alhamdulillah, emang jadi manusia mesti gitu. Kalau semua orang senang semua sama kita, serem malahan, ngeri malahan, jadi Fir'aun kita nanti. Tambah lama majlisnya, tambah habis. Didatengin sama orang-orang yang hatinya udah rusak, yang dibisikin sama iblis. Syekh Balaam, kami sayang padamu, tapi sepertinya reputasimu ini akan hancur dalam waktu dekat gara-gara Nabi Musa. Ini Nabi Musa, kalau nggak cepet-cepet dijauhkan sama Allah dari negeri kita nih, bisa-bisa nih Balaam, kamu akan ada di jalan-jalanan gak ada siapapun peduli padamu. Padahal ya kalau saya pikir sih ya, kalau saya ada di jalanan gak ada orang peduli, alhamdulillah. Gak ada yang minta tanda tangan. Ya Allah. Sehingga sekalian saya muliakan, Balaam bin Ba'ur sakit hati. Iya juga ya. Waduh, saya udah terbiasa jadi pesohor, saya udah biasa jadi orang terkenal. Ini kok tiba-tiba dunia menjadi kelihatan kelabu, gak bisa ya. Sehingga sekalian, Balaam bin Ba'ur digerogoki penyakit jiwanya. Dia kemudian bangun di waktu malam doa, ya Allah, hancurkan Nabi Musa ya Allah. Kalau tidak kau hancurkan Nabi Musa, bagaimana nasib saya ya Allah? Nah Allah kan nanya, itu gimana ceritanya nih? Musa itu utusanku, kok kamu minta aku menghancurkan dia? Kok kamu jadi hamba kok gak bener? Para istri, ada para istri di sini. Kalau merasa kekolimnya sama suami, dan udah ya Allah, suami saya tuh ya Allah kurang ajar sama saya. Itu bisa-bisa jawaban dari Allah juga kayak gitu tuh. Ya yang tadi si Balaam. Katanya Allah, gimana sih? Bukannya kamu saya suruh buat bakti sama suami? Kenapa kamu malah minta suami kamu buat bakti sama kamu? Hati-hati para istri, hati-hati. Rasa diri tertolimi, padahal di sisi Allah justru minat
zalimin. Justru termasuk di antara orang yang telah berbuat zalim. Balaam bin Baur merasa dirinya terzalimi, tersakiti, menderita, merana, udah gelisah, udah bawa dah. Gara-gara Nabi Musa. Padahal kan dia yang zalim, padahal dia yang salah. Mestinya dia ikutan ngambil berkah dari Nabi Musa. Baru kena. Terus ketika murka nggak main-main, dicabut imannya. Dicabut imannya. Sehingga katanya para ahli-ahli tafsir mengatakan, Balaam bin Baur ini sekalian orang pertama yang mengatakan alam semesta nggak ada Tuhannya. Jadi ateis pertama itu Balaam bin Baur. Sampai sekarang orang kalau ikutan ajaran ateis mengatakan bahwa alam semesta ini terjadi dengan sendirinya, nggak ada Tuhannya, gitu ya, jangan percaya sama Tuhan segala macam. Itu Balaam bin Baur ikut serta dapat dosanya. Allah cerita tentang si Balaam bin Baur, "Famathaluhu kamathalil kalbi, ittahmil 'alaihi yalhad aw tatruku yalhad." Perumpamaannya orang ini nih, si Balaam bin Baur ini kata Allah persis kayak anjing. Intahmil 'alaihi yalhad. Kalau kamu usir dia menggonggong-gonggong, bukan menggonggong, menjulur-julurkan lidahnya, kayak gitu. Saya udah cocok mengimpin. Famathaluhu kamathalil kalbi, naudzubillah min dzalik. Perumpamaannya persis kayak anjing. Kamu usir dia menjulur-julurkan lidahnya, atau terbuyarhat, kamu biarin dia juga menjulur-julurkan lidahnya. Ibu, Dek, Kak, kita nih dianjing-anjingin sama orang aja sakit hati. Gimana dengan Balaam dianjing-anjingin sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah kalau Quran nggak tanggung-tanggung. Hati-hati. Punya ilmu, tapi nggak dibarengi dengan amal, nggak dibarengi dengan kebersihan hati, kayak Balaam bin Baur. Serem, teman-teman sekalian. Serem. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Allah jaga para ulama-ulama. Allah jaga para santri-santri kita. Biar belajar dengan niat yang benar, biar bisa jadi para hadi muhtadin, orang yang berada di jalan yang benar dan bisa memberi petunjuk pada jalan yang benar. Ghairul dhalin wala mudillin. Jangan ada seorang di antara kita yang tersesat dan menyesatkan orang lain. Amin. Satu ilmu, dua amal. Yang sedikit yang kamu tahu amalin. Yang kamu udah tahu apaan aja kasih tahu, diamalin terus. Saya melihat perbedaan para ulama-ulama, bahkan para warga ya di Hadramaut dengan orang-orang di negeri kita nih. Kalau dibilang kurangnya itu satu hal ini, mereka itu ilmunya diamalin. Kita suka ngumpukin ilmu tapi kurang rajin ngamalin. Teman-teman sekalian, saya muliakan, sampai ke orang-orang awamnya. Misalnya, nih ya, saya tanya sama teman-teman ini, udah tahu belum kalau sholat itu disunahkan berjamaah? Sholat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya sunnah berjamaah, udah tahu belum? Udah tahu belum? Siapa di antaramu yang seminggu ini nggak pernah tinggal sholat berjamaah sekalipun? Beda? Kecuali santri. Saya nggak khawatir ya. Santri itu biasanya soalnya suka ada hukumannya kalau nggak jamaah. Belum ada. Kalau saya sekalian ada di sini ibu-ibu nih yang misalnya gitu, sholatnya pokoknya berjamaah terus gitu kan. Nggak sholat berjamaah. Itu jangan-jangan Bu. Kami ada satu kajian beberapa hari gitu, kami adakan di waktu sore. Saya sama ada beberapa teman dari barat, ada dari Amerika, ada dari Inggris gitu. Kita nyewa mobil bareng-bareng untuk berangkatin kita pada asar ke satu rumahnya seorang ustazah. Habis itu dibalikin lagi sama dia, sama si mobil ini.
Dan biasanya nyampe ke tempatnya dia ini, maksudnya nyampe ke pos terakhir itu sebelum maghrib. Memang jaraknya nggak terlalu jauh, paling cuma 1-2 kilo aja. Satu hari habis selesai majelis, kita keasikan ngobrol sampai akhirnya, wah udah sorenya ya habis pulang, gitu kan. Pas waktu di jalan, di tengah jalan itu kedengaran adzan maghrib. Jadi adzan maghrib masih ada di jalan. Besokannya kita udah ngumpul di tempat biasanya kita nungguin bis itu, nungguin mobil itu. Mobilnya nggak datang. Teman saya sekarang sudah jadi seorang ustadz di Liverpool di Inggris. Dia bilang sekarang mobilnya nggak akan datang. Untuk hari ini nih mobil kita nggak akan datang. Dia bilang kenapa, emang mogok mobilnya? Enggak, yang mogok supirnya. Supirnya ngambek. Dia yang kemarin turunnya paling terakhir, dia yang ngasih uang, Ustazah Najibah ini. Dia bilang supirnya ngambek, supirnya nggak mau, kesel, marah sama saya. Dia bilang waktu kemarin saya kasih duitnya dilempar ke saya. Dia kasih uang nih, Pak, duit dilempar, wah, katanya gitu. Dia kesel banget, dia dilempar. Dia bilang, wah kenapa Pak? Maaf nih Pak, kalian tuh terlambat, katanya gitu. Udah Pak, kita tambahin lagi Pak duitnya Pak. Nggak perlu saya sama duit kamu. Gara-gara kamu nih, pelajar macam apa kamu ini? Emang kenapa sih Pak? Ustazah juga ketakutan. Dia bilang, saya ini udah istiqomah sholat maghrib di Masjid Ba'alawi berpuluh tahun lamanya, gak pernah saya tinggal. Gara-gara kamu nih yang katanya santri-santri, pelajar-pelajar, malah bikin saya jadi sholat maghrib yang gak bisa jamaah di Masjid Ba'alawi. Itu supirnya bisa istiqomah sholat di masjid berpuluh tahun lamanya, antara maghrib sama isya gak pernah tinggal, duduk di masjid sampai isya selama berpuluh-puluh tahun hidupnya. Mereka itu punya ilmu di Madinah. Kita belajar, adik-adik, jangan hanya ketika kamu di pondok kamu sholat berjamaah, begitu pulang udah lewat jamaahnya. Jangan. Belajar untuk di rumah juga tetap jamaah. Ibu-ibu juga gitu, kakak-kakak juga gitu. Sama siapa jamaah? Sama suami bisa, sama anak bisa, sama anak perempuan bisa, bahkan sama pembantu rumah tangga kita bisa, sama teman kita bisa. Usahakan, niat dari sekarang, ya Allah saya pengen sholatnya berjamaah. Amalin ilmu. Saya ingat Baba Zahra. Baba Zahra itu ibunda Habib Umar bin Habib, guru saya, guru kita semua. Mertua Baba Nur berarti kan, Baba Zahra. Seumur hidupnya hampir selalu aja tahajud. Satu hari beliau agak capek banget dan agak sakit, gitu ya. Sampai beliau bangun adzan. Anak-anaknya yang udah bangun tahajud mau bangunin ibunya, kayaknya Umi lagi sakit, kayaknya Umi lagi capek, biarin aja. Umi begitu dengar adzan bangun kaget, nangis Umi itu sambil bilang samehni ya Rabb, samehni ya Rabb. Ampunin ya Allah, saya ini hamba kayak gini, ampunin ya Allah, ampunin ya Allah, terus sampai pagi. Ampunin ya Allah, lewat tahajud ya Allah, kayak apa nih saya ini, ampunin ya Allah. Hamba-hamba tercinta di sisi Allah SWT, dibarengin bersama dengan ilmu amal. Serius sekalian, mereka ilmunya banyak, amalnya lebih banyak. Belajar kita untuk ada di jalan mereka, jalan para ulama amili, jalan Sayyidah Fatimah Zahra, jalan ayahnya Sayyidah Fatimah Zahra, jalan anak-anaknya Sayyidah Fatimah Zahra, jalan cucu-cucunya Sayyidah Fatimah Zahra, jalan orang-orang mulia. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, di antara mereka minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Jalan yang ini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sawama qawama. Sayyidah Fatimah, ahli ibadah waktu malam, ahli lapar di waktu siang, khidmah sama keluarga, istri yang solehah sama suami, anak yang paling bakti sama orang tua. Masya Allah, Masya Allah. Ilmu yang diiringi dengan
pengamalan ilmu sama amal. Dan yang terakhirnya bersihnya hati. Yuk belajar buat maafin siapapun yang pernah bikin salah sama kita. Jangan pernah mau naruh dendam dalam hati. Kamu tidak sayang sama dirimu jika kamu melakukan itu. Saya nggak akan pernah bisa maafin si fulana. Kenapa gitu? Yang rebut suami saya kapan? 40 tahun yang lalu. Sekarang laki-laki itu di mana? Di kuburan. Bu, udah dah. Sekali lagi kamu harus ingetin diri, gak ada sesuatu terjadi kecuali dengan izin Allah. Berarti kalau suami direbut orang juga dengan izin Allah, saudara. Walaupun itu sakit tapi walaupun itu berat tapi iya, teman-teman saya sekalian. Allah kok ngizinin sih Ustazah ada pelakor? Kenapa Allah mengizinkan ada pelakor dalam hidup dunia ini ya? Berebut laki orang, kenapa gitu? Untuk memberi pelajaran padamu bahwa cinta yang paling pantas dipertahankan hanyalah cintanya Allah. Untuk mengajarimu bahwanya Allah yang bisa menyayangimu tanpa pandang waktu. Hanya Allah. Makanya kalau lagi suami berpaling hati, waktumu untuk mengangkat tangan kemudian berdoa, ya Allah, meski siapapun berpaling dariku, Engkau satu jangan pernah berpaling dariku ya Allah. Jangan pernah tinggalkan aku ketika siapapun sedang meninggalkan aku. Tapi kan sedih Ustaz, kalau gitu doanya nampak, ya Allah, ditinggalin manusia aja sesedih ini. Gimana kalau Engkau yang meninggalkan aku ya Allah? Tawasul Nabi Muhammad Rasul, ditinggalin orang di dunia kayak gini loh sakit hatinya. Gimana kalau Engkau meninggalkanku di akhirat nanti sehingga aku tidak mendapatkan syafaatmu? Seperti apa penyesalanku pada hari ini? Iringi setiap ilmu dengan pengamalan dan bersihnya hati. Jauh-jauh, buang jauh-jauh semua dendam, semua permusuhan, semua dhon yang buruk-buruk, persangkaan buruk sama orang. Nggak usah terlalu mikir-mikir, kenapa sih orang itu perlakuannya sama saya kayak gini, kenapa sih si itu nggak senang sama saya. Nggak usah jadi prioritasmu teman-teman saya sekalian. Orang yang mulia bakal muliain siapapun. Orang yang hina bakal menghina orang lain. Jadi kalau ada orang kerjaannya suka menghina-hina kamu, biarin dia aja, dia orang yang hina. Mau menghina-hina kamu, kamu jangan. Tetaplah muliakan orang, tetaplah mencintai orang, tetaplah menyayangi orang, dan menjadikan perlakuan kita kepada siapapun sebagai bagian dari kita mengamalkan ilmu yang sudah kita dapat, bagian dari kita memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Gitu. Diapain aja orang? Saya salah satu ulama dulu, aman tetangganya dikerjain. Ulama satu ini, soleh banget, mau uji dah. Orang kurang baik, orang kurang soleh, kurang kaya raya. Panggilin. Disuruh pelayannya buat manggil Syekh. Syekh, hari ini Syekh diundang makan sama tetangga, sama tuan. Oh iya, beliau rapi-rapi jalan situ. Nyampe ketemu sama orangnya, ngapain Syekh kamu kesini? Katanya saya diundang. Enggak, saya nggak undang. Beda kalau gitu saya pamitan. Wah, sebelum dia nggak hilang. Baru nyampe di rumah berapa menit, ada lagi pelayan, yang lain lagi. Syekh diundang. Sama itu Syekh ditungguin orang. Oh, ya, datang lagi. Si orang tadi ini, si pemuda tadi ini, dia bilang, ngapain kamu kesini Syekh? Katanya saya diundang. Enggak, siapa yang undang? Oh, kalau gitu saya pamitan. Senyumnya nggak hilang.
Bayangin kalau kita yang digituin. Padahal kita nggak semulia Syekh itu. Padahal kita nggak semulia Syekh itu, teman-teman sekalian. Ini padahal orang mulia, semulia-mulianya digituin sama seorang pemuda. Ayah-ayah di kampungnya ini, yang tetangganya dia pulang lagi ke rumah sampai 3 kali dibilangin, diundang, datang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, ngapain kamu kesini? Saya katanya diundang. Tadi itu pelayannya bilang, oh enggak sih. Oh iya, aku udah kesini. Sebentar. Saya tuh cuma heran sama kamu sih. Kok mau-maunya kamu itu saya kerjain kayak begini? Enggak. Iya kok, kamu saya kerjain. Enggak. Kamu merasa kerjain saya silahkan, tapi saya tidak pernah merasa dikerjain sama kamu. Saya datang ketika utusanmu ke rumah karena saya mau jalanin hadisnya Nabi Muhammad. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya menghormati tetangganya. Maka minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Orang kalau hormatin, kalau iman sama Allah, iman sama Nabi Muhammad, iman sama hari akhir, dia mesti bakal muliain tetangganya. Dan bagian dari muliain tetangga, kalau diundang datang. Jadi saya datang bukan karena kamu, jangan salah. Saya datang karena Allah. Saya datang karena ngamalin ilmu saya yang Nabi Muhammad bilang nyuruh hormatin tetangga. Kamu bilang pulang, saya jalanin perintah Allah. Kamu bilang datang lagi, saya jalanin lagi perintah Allah. Gak hilang senyumnya. Kamu merasa kamu ngerjain saya, itu hakmu. Tapi saya tidak pernah merasa seperti itu. Saya merasanya sedang mondar-mandir melaksanakan perintah Allah SWT. Saya sedang mondar-mandir dalam taat kepada Allah SWT. Bersihnya hati, teman-teman sekalian. Bersihnya hati. Hati yang selalu ingat Allah dalam segala keadaan. Hati yang melihat siapapun sebagai bagian dari hamba Allah SWT. Hati yang ngerti menghormati para guru. Hati yang ngerti menghormati yang tua, menyayangi yang muda sebagai bagian dari perintahnya Allah SWT. Hati yang paham bahwa semua hamba-hambanya Allah SWT adalah makhluknya Allah yang bergerak dalam kepemilikannya. Seperti ungkapkan Sayyidina Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau bilang, kuntu fi bidayati amri altabisul barakat hatta minal kilab. Saya dulu di awal-awal keadaan saya mencari berkah bahkan dari anjing-anjing. Nyari berkah dari semua orang. Siapa tahu karena dia saya disayangi sama Allah. Siapa tahu karena saya sayang sama dia, saya disayangi sama Allah. Siapa tahu karena saya ngasih makan sama dia, saya disayang sama Allah. Siapa tahu karena saya senyum sama dia, dia mungkin lagi sedih, saya disayang sama Allah. Siapa tahu kalau saya datang ke rumahnya Ustazah Aisyah, kemudian saya mengajar, siapa tahu saya berkahnya Ustazah Aisyah, berkahnya para santri, berkahnya semua yang dengerin. Nyari berkah. Katanya Imam Sayyidina Syekh Abdul Qadir, saya dulu di awal-awal saya nyari berkah. Bahkan kepada siapapun, bahkan binatang. Saya akan sayang sama binatang ini, bukan karena binatang ini, tapi karena dia adalah makhluknya Allah. Bahkan sampai anjing aja, saya yang lihatnya sebagai anjing, tapi makhluknya Allah SWT. Haus, saya kasih minum. Dan saya usir, karena saya melihat Allah dalam setiap makhluknya. Saya nyari berkah pada setiap makhluknya. Dia bilang, wal-an. Tapi sekarang, ketika sudah mencapai maqam kewalian yang tinggi, dia bilang, saya ketika tawaf, bukan saya yang menawafi Ka'bah, akan tapi Ka'bah yang tawaf kepada saya. Di tingginya derajatnya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau kemudian mengatakan, kullul awliya tahta qadami. Semua wali-walinya Allah, semua berada di bawah telapak kakiku sekarang. Masya Allah. Jadi nyari berkah, teman-teman sekalian. Kita nyari berkah pada setiap makhluknya Allah SWT. Semua punya sir, semua punya rahasia, semua punya kebaikan-kebaikan pada diri setiap hamba-hamba Allah SWT yang muslim, yang mukmin. Andai tidak karena kebaikannya, udah diangkat dari dulu imannya. Akan tapi karena dia punya kebaikan, makanya dibiarkan ada iman pada setiap orang, siapapun orangnya punya kebaikan-kebaikan. Karena ada cahaya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dalam hatinya. Kita hormati setiap orang karena itu. Kita sayangi setiap orang karena itu. Kita muliakan setiap orang karena itu. Kita sayangi anak-anak kecil kita karena itu. Kita sayangi yang tua-tua.
di antara kita karena itu. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang menjalankan apa yang sudah disampaikan Habib Zain Smith, menjadi 3 orang ini ya, menjadi orang yang menjalankan ketiga hal tersebut: ilmu, amal, kebersihan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhanakallahumma wa bihamdika fiha salam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.